Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1451 sampai tahun 1454. Konon masyarakat Tiongkok sama sekali tidak menghargai tradisi budayanya dan menyalahgunakannya sesuka hati. Meskipun dia penduduk asli Nanyang, ada banyak kesamaan antara Nanyang dan Huaxia dalam hal asal-usul sejarah dan tradisi budaya. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang seni bela diri Tiongkok. Dia tahu bahwa harta karun yang dapat menghasilkan penglihatan adalah harta karun itu hanya bisa dibuat oleh ahli legendaris budidaya keabadian. Mendengar bahwa Jericho Lee telah menghancurkan harta yang diberikan oleh Wei Lang, suasana hati saya sedang buruk. Saya tidak marah pada Jericho Lee, tapi sayang sekali. Hal-hal yang tirani. Sungguh sia-sia, sayang sekali. Mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan meremas-remas. Li Sao marah, ini keterlaluan. Saudara Wei harus diselidiki dengan cermat. Chen Li memanfaatkan situasi ini untuk mengobarkan api dan berkata, itu tidak hanya menghinamu, Saudara Wei, tetapi juga menghina Tuan Long. Jika Anda tidak membuat argumen yang baik, Anda akan bisa menginjak setiap anjing dan kucing di masa depan. Kata-kata ini cukup provokatif, dan segera mendorong Jericho Lee ke puncak gelombang. Dalam hal ini, bahkan jika Jericho Lee membela diri, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Wei Lang melambaikan tangannya dan berkata, bukan itu. Perlu untuk membicarakannya. Semuanya telah hancur. Tidak peduli bagaimana cara menyelidikinya sekarang, tidak mungkin semuanya bisa kembali. Terlebih lagi, saya tidak peduli jika itu dikirim dengan tangan saya. Suasana pidatonya menarik semua orang yang hadir untuk menunjukkan kekagumannya. Layak untuk diakui oleh Master Long. Itu murah hati. Saya merasa rendah diri. Ya, jika saya kehilangan harta Mahayana seperti itu, saya harus mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan penjelasan yang baik. Apresiasi orang-orang membuat hati Wei Lang semakin mengalir, dan kesombongannya sangat terpuaskan. Efek yang dia inginkan tercapai. Li Chang dan Wen Ling merasa malu saat ini. Mereka tidak bodoh. Meskipun Wei Lang mengatakan bahwa dia tidak peduli, jelas karena kehadiran mereka dia tidak ingin mempermalukan mereka. Li Chang mengerutkan kening dan memandang Jericho Lee dengan sedikit tidak puas. Meskipun menantu laki-lakinya pernah membual tentang Jericho Lee sebelumnya, dia hanyalah orang luar bagi mereka. Sekarang orang luar ini telah menyebabkan masalah bagi mereka, meskipun dia dikenali oleh menantunya, itu tidak mudah untuk digunakan. Saat dia hendak menyerang, Wen Ling menatapnya dan menghentikannya. Maaf. Zai Qingsui menunduk dan terlihat malu. Dia mulai menyesal membawa Jericho Lee. Dia bisa melihat bahwa Wei Lang jelas-jelas mengincar Jericho Lee. Fakta bahwa Jericho Lee menghancurkan batu Gyokilin, yang tidak dapat dia sangkal. Jericho Lee mengedipkan matanya dan menatap kerumunan yang marah itu. Tiba-tiba, dia merasakan dorongan untuk tertawa. Apakah orang-orang ini salah memahami sesuatu? Apakah dia perlu peduli dengan pandangan dan sikap orang-orang tersebut? Terlebih lagi, yang disebut harta karun Mahayana di matanya adalah tumpukan sampah. Awalnya, dia bermaksud mengungkap kebohongan Wei Lang agar tidak tertipu. Namun, melihat orang-orang ini begitu bodoh, ayo terus ditipu. Bukan dia yang ditipu. Pada saat ini, Long Yan memperhatikan ekspresi menghina Jericho Lee, dan berkata sambil tersenyum, anak muda, lihat ekspresimu, sepertinya kamu juga seorang biksu. Bagaimana menurutmu? Jericho Lee tidak bermaksud membeberkan identitasnya. Jika kamu punya saran, kamu bisa membuatnya. Atau jika kamu punya harta karun, kamu bisa mengeluarkannya dan biarkan kami melihatnya, kata Long Yan penuh arti. Tidak, hartamu tidak berharga bagiku. Adapun hartaku, kamu tidak memenuhi syarat untuk melihatnya, sikap arogan dan kasar ini langsung membuat kaget semua orang. Pada saat yang sama, Jericho Lee berdiri dan berkata kepada Zai Qingsui, jangan menarikku lain kali. Membosankan. Dengan itu, dia berbalik dengan tidak sabar. Sebut dia kasar, tidak sopan, dan sombong. Dia tidak peduli. Pendapat orang-orang ini. Awalnya, dia hanya melihat wajah Zai Qingsui untuk melindungi keselamatannya. Namun, tidak ada bahaya di sini, jadi dia tidak ingin berpura-pura kepada orang-orang ini lagi. Zai Qingsui tertegun saat itu juga. Tapi otaknya tidak bereaksi. Tuan Li, generasi muda yang Anda bawa ke sini benar-benar sombong. Delan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketika dia menjadi diplomat sebelumnya, dia tidak melihat siapapun yang sombong dan kasar, tapi ini pertama kalinya melihat seseorang seperti Jericho Lee.
Seorang wanita kaya dengan sinis berkata, anak muda masa kini benar-benar tidak mengetahui keunggulan langit dan bumi. Ia juga mengatakan bahwa orang lain tidak memenuhi syarat untuk melihat harta karunnya. Dia pikir dia siapa? Ya. Saya sudah lama tidak melihat orang seperti itu yang tidak tahu berapa beratnya. Saya tidak bertanya. Siapa orang-orang yang hadir? Apakah dia mampu menyinggung perasaannya? Wanita itu menyembunyikan wajahnya dan mencibir. Jika dia berbicara kasar kepada Tuan Long, dia baik hati dan tidak memiliki pendapat yang sama dengan generasi mudanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Kata-kata Newman semacam sanjungan. Long Yan melambaikan tangannya, tidak apa-apa, anak muda selalu sedikit muda. Ketika saya masih muda, hampir sama. Tuan Lama berpikiran terbuka. Lagi pula, dia adalah ahli di dunia. Semua orang kembali tersanjung, dengan senyuman penuh semangat di wajah mereka. Li Chang dan Wen Ling semakin malu ketika mendengar komentar tersebut. Mereka ingin menjelaskan, tetapi tidak dapat menemukan alasan sama sekali. Bagaimanapun, orang-orang baru saja melihat perilaku Jericho Lee dengan jelas, dan tidak ada cara untuk memaafkannya. Kalian semua salah. Jericho Lee tidak pernah berbohong. Dia biasa memberiku harta yang lebih berharga. Apa yang kamu tahu? Sekarang Zai Qingsui membalas dengan tidak meyakinkan. Begitu kata-kata itu keluar, suasana langsung hening selama beberapa detik. Oh. Long Yan mengangkat alisnya dan tampak tertarik, kamu bilang dia memberimu harta karun. Aku tidak tahu harta apa yang bisa diambil, mari kita buka mata kita. Wajahnya yang tersenyum jelas terlihat ingin melihat lelucon Zai Qingsui. Wajah Zai Qingsui menjadi kaku. Aku tidak membawanya. Tidak. Long Yan mencibir, apakah itu omong kosong? Karena tidak ada bukti, saya dapat menganggap kata-kata Anda sebagai penghinaan terhadap saya. Tetapi di hadapan Tuan Li dan istrinya, saya tidak peduli dengan Anda. Tuan Li, kamu cucu, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Itu bertentangan dengan Tuan Lama. Ya, kamu dapat berbicara apapun kesempatannya. Tuan Lama tidak peduli dengan kekasaran anak itu, tapi dia tidak tahu bagaimana menjadi lucu. Dan semua orang mulai menyalahkannya. Maaf. Semua orang tertawa. Qingsui juga impulsif. Aku ingin dia meminta maaf. Li Chang segera menatap Zai Qingsui, Qingsui, tidakkah kamu buru-buru meminta maaf? Bab 1452. Aku tidak salah. Kenapa minta maaf? Zai Qingsui tidak puas. Jericho Lee benar. Peristiwa munafik seperti ini, aku tidak akan datang jika aku mengetahuinya. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Meskipun dia tidak buruk dalam bersosialisasi, dia adalah orang yang temperamental. Mulai sekarang, dia dapat melihat bahwa meskipun orang-orang ini memiliki identitas yang baik, mereka sangat munafik. Dia sakit dari lubuk hatinya, jadi dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Ah, gadis. Wen Ling hanya ingin menghentikan pria itu, tapi dia sudah jauh. Tinggalkan dia sendiri. Li Chang minum dingin. Wen Ling kembali dan mengeluh, menurutmu apa yang dia lakukan? Lagi pula, dia masih anak-anak. Berapa umurnya? Jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia harus meminta maaf. Aku tidak terlalu memikirkan temannya, Li Chang akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Jangan katakan itu adalah seseorang yang sangat dihargai oleh menantu laki-lakinya, Zai Suo. Titik. Jika dia tidak menghargainya, tidak perlu membicarakannya. Udah, Wen Ling mengerutkan kening. Tidak sama sekali. Orang sebesar itu tidak memiliki pendidikan sama sekali, dan dia tidak tahu bagaimana orang tuanya mendidiknya. Li Chang bersenandung dingin, lalu memandang ke arah kerumunan dan meminta maaf, apa yang baru saja terjadi, aku minta maaf padamu, kami sangat menyesal. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika dia tidak berlari cepat, saya akan mendidiknya demi orang tuanya. Jangan khawatir, Guru Li. Kita semua adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka semua setuju. Meskipun mereka kesal, Li Chang meminta maaf. Bisakah mereka bertahan? Di sini, setelah Jericho Lee pergi, dia siap untuk kembali ke rumah Li dan mengambil barang bawaannya. Jericho Lee. Tidak. Jauh dari sana, suara Zai Qingsui datang dari belakang. Jericho Lee tertegun dan berbalik untuk melihatnya berlari. Mengapa kamu keluar bersama mereka dan terus berbicara dengan mereka? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Menyesakkan. Zai Qingsui memutar matanya. Awalnya saya tidak terlalu menyukai acara seperti ini. Kalau bukan karena permintaan kakek dan nenekku, aku tidak mau datang. Apakah kamu tidak takut mereka kesal? Mereka tidak akan senang apakah aku pergi atau tidak.
Mereka akan senang jika kamu tidak memberikan wajah tongkat dewa. Jericho Lee sedikit terkejut, kenapa, kamu tidak memandang master lama? Tuan. Zai Kingsway menunjukkan rasa jijiknya, sungguh master, pada pandangan pertama, dia adalah tongkat ajaib. Saya tidak buta. Jika dia benar-benar seorang master, apakah dia akan terlihat seperti itu? Dengan menipu orang kaya. Guru sejati, seperti Anda, menganggap uang seperti kotoran. Hal yang paling menakjubkan adalah seorang ahli sejati tidak akan kekurangan uang. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, lihat aku begitu tinggi. Harta karun Mahayana itu, kamu bilang itu bukan harta karun, itu pasti bukan harta karun, aku percaya padamu. Setelah melihat kemampuan dan keterampilan Jericho Lee, Zai Kingsway tidak percaya pada apa yang disebut ahli selain dia. Jericho Lee menggelengkan kepalanya tak berdaya, meskipun kamu percaya padaku, aku sangat tersentuh. Namun, tidak perlu melakukan ini. Orang lain mencoba mencari nafkah. Ini seperti membunuh orang tua. Selain itu, apa yang aku lakukan sekarang adalah sungguh kasar. Bukan Wei Lang yang dengan jahat mengincarmu. Berbicara tentang ini, Zai Kingsway tidak marah. Orang itu tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Kalau mau murah hati, jangan katakan. Publik. Menjijikkan. Orang bisa berakting, tak ada tandingannya. Bagaimanapun, hidup itu seperti permainan. Beberapa orang hidup dengan bertindak, bukan dengan menjadi nyata. Jangan katakan itu. Zai Kingsway memandangnya, apakah kamu ingin kembali sekarang, atau? Aku akan kembali dulu, ambil barang bawaanku dan keluar. Jericho Lee berkata dengan santai. Apa? Zai Kingsway tertegun dan berkata, mengapa kamu ingin pindah? Tidak perlu. Bahkan jika kamu berselisih dengan kakek nenekku, mereka tidak berani melakukan apapun kepadamu di hadapanku. Selain itu hanya sedikit kontradiksi. Tidak sampai jatuh. Jericho Lee merentangkan tangannya, aku tidak suka kakek nenekmu. Saat aku pergi tadi, aku mendengar apa yang mereka katakan padamu dan komentar mereka. Apa? Zai Kingsway tercengang lagi. Dia tidak percaya dia melihat kembali ke restoran dan berkata, dapatkah kamu mendengar dari jarak sejauh itu? Saya bisa mendengar apapun yang dikatakan orang dalam jarak 1 kilometer. Satu-satunya perbedaan adalah apakah saya ingin mendengarnya atau tidak. Semakin tinggi budidayanya, semakin tajam pendengarannya. Selain itu, cakupan kesadaran ilahi akan meluas seiring dengan peningkatan kultivasi. Dengan kultivasi Jericho Lee saat ini di guru surgawi, indera ketuhanan dapat menjelajahi area 10 km, dan pendengaran dapat mendengar suara apapun dalam jarak 1 km. Zai Kingsway diam selama beberapa detik, apa yang baru saja mereka katakan. Meremehkan aku, apalagi yang bisa terjadi. Aku tidak berpendidikan, aku tidak punya tutor, dan aku bahkan harus mengajariku daripada orang tuaku. Jericho Lee tidak bisa menahan cibiran. Terlalu banyak. Zai Kingsway mengertakkan giginya dengan marah, bagaimana mereka bisa mengatakan itu padamu? Wei Lang lah yang menimbulkan masalah. Mereka menyalahkanmu karenanya. Saya tidak perlu melihat mereka dalam sudut pandang yang sama. Saya tidak perlu peduli dengan pandangan sekelompok orang vulgar. Wajah Jericho Lee polos, ayo pergi, kembali dulu. Jam 8 malam. Di kamar pribadi teratas sebuah hotel mewah di kota Nanan, cahayanya redup. Chen Li sedang duduk di sofa dengan tangan kiri dan kanannya, mengusap wanita cantik dari waktu ke waktu. Ini sangat menyenangkan. Saudara Wei, apakah saya bisa berhasil kali ini tergantung pada Anda? Chen Li memandang Wei Lang di seberang sofa dan senyumnya penuh semangat. Jika saudara Chen tidak ada di sana, kami akan bekerja sama. Tentu saja, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mewarisi properti Anda. Ini baik untuk Anda dan saya. Wei Lang memeluk seorang wanita cantik dan berkata sambil tersenyum. Chen Li mengangguk, jika Anda memberi pengarahan pada Guru Long, tidak akan ada ketegangan. Tuan Long adalah orang yang cakap. Dia akan berhasil membodohi dirinya sendiri. Tapi, Wei Lang berhenti sejenak, mengerutkan kening, orang itu, yang mungkin menghalangimu, saudara Chen. Katamu orang tua yang tinggal di surga. Mata Chen Li menunduk. Iya. Dikatakan bahwa makhluk abadi tua telah terhubung dengan Chen Wei. Bukan kebetulan, itu pasti akan menjadi penghalang bagi saudara Chen bagimu. Kata Wei Lang dengan suara yang dalam. Wajah Chen Li menjadi lebih muram, huff. Chen Wei memiliki kemampuan untuk mengundang lelaki tua dari sekolah seni bela diri kemenangan, tapi dia meremehkannya. Tapi lelaki tua itu, aku mengundangnya untuk membantuku, tapi dia menolak permintaanku. Kebaikan.
Saya tidak berharap untuk bersama Chen Wei bajingan ini. Chen Wei adalah kakak laki-lakinya dan putra tertua dari keluarga Chen. Adapun Zhu Tianzi, dia adalah seorang ahli di sekolah seni bela diri kemenangan. Dia adalah orang pertama yang melihatnya naga, tapi bukan yang terakhir. Bab 1453. Saudara Chen, tidak perlu marah. Rumor tentang Zhu Tian sangat kuat, tetapi belum tentu benar. Dibandingkan dengan Tuan Long, mungkin tidak ada apa-apanya. Setelah melihat cara Long Yan, kini Wei Lang tidak memperhatikannya. Ahli lainnya. Itu benar. Chen Lihan mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, apakah guru sudah melakukan apa yang dia minta sebelumnya? Saudara Chen, yakinlah. Dengan bantuan Anda, saya telah mengatur rumah keluarga Chen. Rangkaian hantu Heisha yang lengkap dapat dimulai kapan saja. Wei Lang menjawab dengan cepat. Mendengar pidato tersebut, Chen Li menunjukkan kepuasannya dan berkata dengan gembira, sangat bagus. Dengan bantuan susunan hantu Heisha, tidak ada yang bisa menandingi saya dalam perebutan harta keluarga ketika saya mendapatkan kenang-kenangan kali ini. Saya akan mengundang sekelompok selebriti untuk datang ke sini. Jika mereka menjadi saksi, bahkan jika Chen Wei dan Chen Hai ingin menyangkalnya, mereka tidak dapat menyangkalnya. Pemenang akhirnya pastilah saya, selamat kepada saudara Chen sebelumnya. Wei Lang juga sangat gembira. Tetapi saya ingat Chen Hai bertemu dengan seorang ahli beberapa hari yang lalu, dan saya khawatir dia akan diundang untuk ikut bersamanya. Chen Li tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya sedikit berubah. Oh, siapa yang bisa membuat saudara Chen begitu peduli? Wei Lang terkejut. Itu adalah guru yang dia temui di Sichuan Tengah, dan dia sepertinya mengundang Guru Rong, seorang guru terkenal di Sichuan Selatan. Sebagian besar Tuan Rong akan datang untuk menimbulkan masalah. Tuan Rong. Rong Biao itu. Iya. Dia mungkin tiba di rumah Chen malam ini, tetapi untuk tuannya, yang sepertinya dipanggil Li Tianxi, dia belum tiba. Kata Chen Li sambil mengerutkan kening. Wei Lang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ada orang yang mencari ketenaran. Tuan Rong punya sedikit reputasi, dan rumornya sangat bagus. Namun, sepertinya dia lebih baik dalam kemampuan harta karun. Identifikasi, dan saya khawatir dia tidak pandai dalam aspek lain. Adapun Li Tianxi, saya belum pernah mendengar tentang dia. Saya pikir dia benar-benar tongkat dewa. Saudara Chen tidak perlu menganggapnya serius sama sekali. Tuan Yulong takut dengan lawan seperti ini. Kata yang bagus. Tuan Long ada di sini, dan aku takut aku akan kalah dari orang seperti itu. Chen Li tertawa dan mengangkat gelasnya di atas meja. Ayo kita minum. Rayakan kemenangan yang akan datang. Cheer. Selamat sebelumnya kepada saudara Chen karena telah mengambil alih properti dan berhasil menjadi kepala keluarga. Untungnya, saat ini, keluarga Chen tidak ada di sini. Yang diinginkan Chen Liao bukan hanya mendapatkan kenang-kenangan, memperjuangkan harta keluarga, tapi juga mendambakan posisi pemiliknya. Dan kepercayaan dirinya datang dari Long Yan. Keluarga Chen. Saat fajar, Chen Hai mondar-mandir dengan cemas di rumah, dan akhirnya begadang hingga pukul 7 atau 8. Melihat waktunya hampir habis, dia segera menelepon Jericho Li. Li Sao, kamu di mana sekarang? Apakah kamu sudah datang ke Nanan? Meskipun dia sudah cemas, dia tidak berani terlalu cemas di telepon. Tadi malam, dia bertemu Tuan Rong. Ini adalah penolong yang dia undang, tapi dia tidak bisa yakin hanya dengan Rong Biao. Karena dia sudah lama mengetahui bahwa kakak tertuanya Chen Wei telah mengundang seorang ahli dari sekolah seni bela diri yang kembali berjaya, dan kakak keduanya Chen Li telah mengundang Long Yan. Mereka semua adalah pakar terkenal. Meski reputasi Rong Biao tidak kecil, namun semua orang ahli, Chen Hai tidak memiliki keunggulan. Jika ingin menang, ia harus mengundang satu ahli lagi. Aku datang, di Hotel Keitian dekat rumahmu. Jericho Li menjawab dengan santai. Mendengar kata-kata itu, Chen Hai mengungkapkan kegembiraannya, bagus, aku tahu. Kali ini semuanya terserah padamu. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu di malam hari. Tutup telepon, Jericho Li keluar untuk jalan-jalan. Tentu saja, dia tidak benar-benar bergaul. Sebaliknya, dia pergi ke beberapa toko obat terdekat, rumah lelang atau toko barang antik untuk mengambil kesempatan. Keluarga Li. Kingsway, di mana temanmu? Kenapa kamu tidak melihat siapapun sepanjang malam? Wenling melihat sekeliling ruangan dan bertanya pada Zai Kingsway. Dia sudah pindah. Zai Kingsway tidak punya pilihan selain menjawab. Apa? Wenling tertegun sejenak, apakah kamu sudah pindah? Karena kemarin sore,
Salah satu pihak mau tidak mau bersenandung dingin, hati yang dituangkan cukup kecil. Kakek, bagaimana kamu bisa mengatakan itu padanya? Zai Qingsui berkata dengan tidak puas. Ada apa? Apakah kakek salah? Li Chang menatapnya, jelas dia tidak sopan dan menyinggung perasaan orang lain. Sekarang dia masih bersikap kecil untuk pergi, dan bahkan tidak menelepon. Aku tidak bermaksud begitu. Katakanlah ayahmu melebih-lebihkannya, tapi menurutku dia salah. Anak itu sama sekali tidak sopan, dan dia tidak tahu bagaimana orang tuanya mendidiknya. Zai Qingsui marah. Kakek, kamu tidak tahu siapa dia. Bagaimana kamu bisa menilai dia seperti ini? Tahukah kamu betapa bagusnya dia? Aku tidak sopan untuk memberitahumu bahwa semua orang di restoran kemarin tidak sebaik dia. Dia benar-benar ingin serius. Kami bahkan tidak bisa melihatnya. Adapun identitas Jericho Lee, setelah kontak berulang kali, dia secara bertahap mengetahui sesuatu tentang itu. Secara khusus, Bailey Sueling secara khusus menjelaskan kekuatan Jericho Lee padanya. Dia tidak memiliki konsep sebelumnya, tetapi setelah melihat keterampilan Jericho Lee yang tak terduga, dia memahami semuanya. Itu jelas bukan kekuatan yang dimiliki orang biasa. Li Chang tidak berpikir demikian, kamu sudah lama bersamanya, jadi arahkan saja padanya. Bisakah kamu benar-benar melihat wajahnya? Sangat tidak sopan, Kingsway, kakekmu benar. Meskipun aku tahu kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, dia sedikit sombong. Menurut Wenling, Jericho Lee adalah pria yang tampan, tetapi karakternya terlalu buruk. Zai Kingsway tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia harus menggigit giginya, lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu. Anda tidak mengerti apa yang Anda katakan. Lalu dia pergi ke kamar tidur. Oh, lihat anak itu. Wenling tampak tak berdaya. Tinggalkan dia sendiri. Li Chang mendengus dingin dan menggelengkan kepalanya, dia hanya tinggal bersama anak laki-laki itu untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tenang aja. Tidak cukup kacau untuk mengucapkan beberapa patah kata. Wenling memelototinya dengan keluhan. Awalnya, dia ingin membawanya ke keluarga Chen. Sekarang dia begitu populer, bagaimana dia bisa pergi? Berapa lama dia bisa marah sebagai seorang anak? Bukankah menyenangkan jika berisik? Li Chang tidak terlalu peduli. Kamu akan memamerkan kemampuanmu. Bukan aku yang membujukmu. Wenling berbalik ke kamar tidurnya, siap membujuk Zai Kingsway. Bagaimanapun, mereka pasti akan membawa Zai Kingsway bersama mereka. Adapun Jericho Lee. Awalnya, aku ingin membawa Jericho Lee bersama mereka. Tapi sekarang mereka sudah pergi, yang membuat mereka menghemat banyak air liur. Bab 1454. Setelah berkeliling, Jericho Lee melepaskan ide mencari harta karun di pelelangan. Bagaimanapun, kota Nanan tidak sebaik kota Chuanzong. Jangankan Taobao, bahkan tidak ada rumah lelang yang layak. Sepertinya kita harus mengambil kesempatan di toko barang antik. Ya, mungkin ada baiknya pergi ke toko perhiasan. Belilah beberapa bahan giok kelas atas dan buatlah beberapa alat ajaib. Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada orang-orang pinggir jalan dan mendatangi toko perhiasan besar paling terkenal di kota Nanan. Halo, Tuan. Apa yang bisa saya bantu? Begitu pemandu belanja di depan pintu melihat pakaian Jericho Lee, meskipun tidak terlalu elegan, namun tidak terlalu kasual. Mereka tahu dia punya daya beli tertentu, jadi mereka sangat antusias. Apakah kamu punya kalsedon? Kalsedon adalah mineral batu giok yang paling indah, dan keluarannya langka serta nilainya jauh lebih tinggi daripada batu giok biasa. Pemandu belanja Aleng, cukup kaget karena orang ini ternyata mau membeli kalsedon. Apakah ini klien besar? Halo, ada beberapa kalsedon, tapi kualitasnya, setelah tertegun, pemandu belanja bersiap menjelaskan nilai kalsedon menurut cara biasa menerima tamu. Bagaimana jika tamu tidak mengetahui nilai kalsedon dan hanya bertanya? Jericho Lee langsung menyela, berikan aku kalsedon terbaikmu. Apa? Pemandu belanja itu kembali tertegun dan saling berpandangan tak percaya, Pak, tolong ikuti saya. Dia tidak berani mengabaikannya. Setelah dia membawa orang-orang itu masuk, dia pergi untuk meminta instruksi kepada manajer. Jangan katakan apakah pelanggan mampu membelinya. Nilai kalsedon terlalu tinggi, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjualnya. Manajernya adalah seorang wanita paruh baya berusia sekitar 40 tahun. Matanya sangat tajam. Begitu dia melihat Jericho Lee, dia tahu bahwa dia tidak sederhana. Sulit untuk menyembunyikan temperamen tindakan seseorang. Halo Pak, apakah Anda ingin membeli kalsedon terbaik di toko kami? Ya. Oke,
Manajer itu membawanya ke tengah lemari pajangan dan menunjuk ke liontin batu giok bening yang ditempatkan di dalamnya. Tuan, ini adalah batu giok terbaik di toko kami. Itu yang terbaik di antara batu giok. Itu selalu menjadi harta karun toko kami. Bisa dibilang berapa? Jericho Lee tidak ingin mendengar omong kosong ini. Pak, Kalsedon ini didapat secara tidak sengaja oleh ketua kami. Konon begitu dibuka dari biji gioknya, tampilannya seperti ini. Wajar saja. Biasanya pelanggan yang datang ke toko kami akan melihat giok ini, tapi tidak ada yang menanyakan harganya. Manajer menjelaskan dengan sopan. Mencium pidato, Jericho Lee memahami maksud dari kata-katanya. Begitu ditambang, nilai batu giok yang telah diukir bisa beberapa kali atau bahkan ratusan kali lebih tinggi daripada batu giok buatan. Belum lagi Kalsedon teratas. Dengan kata lain, liontin giok ini akan sangat mahal. Kata-kata manajer itu mengingatkannya bahwa jika ingin membeli, ia harus siap disembelih. Namun, Jericho Lee tidak peduli dengan hal itu. Betapapun mahalnya harganya, itu tidak menjadi masalah baginya. Dia bisa mendapatkan lebih banyak uang ketika dia tidak punya uang, tetapi harta itu langka. Jika dia merindukannya, dia akan sangat merindukannya. Begitu. Ajukan penawaran. Harga ketua kami untuk batu giok ini adalah 800 juta yuan. Bagaimanapun, batu giok ini mungkin satu-satunya di dunia. Tapi Pak, ada batu giok bagus lainnya di toko kami, dan harganya jauh lebih murah. Dulu, beberapa pelanggan yang tertarik dengan batu giok ini takut dengan harga 800 juta yuan. Jadi manajer berpikir bahwa setelah menawarkan harga, Jericho Lee akan ketakutan seperti tamu lainnya. Namun, Jericho Lee bahkan tidak memikirkannya dan menjawab, "Oke, saya akan menerimanya." Dia bahkan tidak repot-repot membuat tawaran balasan. Dia bisa mentransfer dana puluhan miliar dari perusahaan tanpa mengatakan bahwa dia akan menelepon. Selain itu, terakhir kali saya memenangkan lebih dari 800 juta yuan di arena tantangan Mozi. Selain itu, ada lebih dari 800 juta buah pohon hantu berwajah manusia di pelelangan. Apakah Anda yakin, Tuan? Manajer mengira dia salah dengar. Bungkus untuk saya sekarang. Jericho Lee mengeluarkan kartu untuk menyimpan hadiah yang diberikan kepadanya oleh Ye Sanye terakhir kali. Baik, Tuan, tunggu sebentar. Ketika manajer melihat bahwa kartunya telah dikeluarkan, dia yakin bahwa pemuda ini adalah seorang tiran lokal. Habiskan 800 juta sekaligus. Generasi kedua kaya manakah ini? Sementara Jericho Lee menunggu, kedua sosok itu masuk ke toko perhiasan dengan gembira. Manajer Wang, segera berikan Kalsedon itu kepada saya. Saya sudah mengumpulkan cukup uang. Begitu orang memasuki toko, suara itu terdengar. Ini Tuan Ju, tamu terhormat. Ketika pengelola melihat pengunjung tersebut, dia langsung menunjukkan senyuman hangat. Sapa nanti, beri aku Kalsedonnya dulu. Pemuda di sebelahnya tampak bersemangat. Kalsedon. Chen Sao, apakah kamu berbicara tentang harta karun Zendian? Manajer itu tertegun sejenak. Ya, itu dia. Chen Wei mengeluarkan sebuah kartu dan berjalan langsung ke tengah lemari pajangan. Agar untuk membeli bubur batu giok, dia mengumpulkan uang untuk waktu yang lama. Faktanya, sangat bodoh bagi orang biasa untuk menghabiskan 800 juta yuan untuk sepotong batu giok. Tapi itu pasti sepadan bagi Chen Wei. Dia sudah mengambil keputusan bahwa ketika Kalsedon ada di tangan, dia dapat meminta seorang ahli untuk memberinya berkah, dan batu giok ini akan menjadi batu giok yang tiada taranya. Chen Sao, harap tunggu sebentar. Manajer itu ragu-ragu dan menghentikan Chen Wei. Ada apa? Tanda tanya petik 2. Chen Wei Dun berhenti. Chen Sao, maaf kamu terlambat. Pria di sini baru saja membeli batu giok ini. Manajer itu menunjuk ke Jericho Lee. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Chen Wei berubah. Dia tiba-tiba menoleh dan menyapu Jericho Lee, apakah kamu mau ambil Kalsedon ini bersamaku? Jericho Lee memandangnya dan tidak memperhatikannya. Bang. Chen Wei menamparkan meja dengan keras, wajahnya sangat marah. Nak, apakah kamu berani merampok sesuatu dari saya? Tahukah kamu siapa saya? Bertele-tele. Jericho Lee memutar matanya, bukan urusanku siapa kamu. Kamu. Chen Wei sangat marah. Mengabaikan amarahnya, Jericho Lee memandang manajer itu dan berkata, memiliki segalanya sudah dikemas. Omong-omong, semua Kalsedon dan batu giok kaca berkualitas tinggi di toko Anda akan dibungkus menjadi satu. Ini. Manajer berada dalam dilema. Bukan karena dia ragu untuk menjual sesuatu kepada siapapun, tetapi perilaku Jericho Lee pasti akan menyinggung perasaan Chen Wei.
Meskipun manajer menganggap identitas Jericho Lee tidak sederhana baginya. Untuk menghasilkan begitu banyak uang, Chen Wei juga tidak sederhana. Ketika Chen Wei melihat bahwa dia tidak memperhatikan dirinya sendiri, dia sangat marah. Dia mengeluarkan kartunya dan menaruhnya di atas meja. Manajer Wang, Kalsedon itu harganya 800 juta ya. Saya akan menambahkan 50 juta lagi. Itu harus dijual kepadaku. Sebelum manajer mengatakan apapun, Jericho Lee mengerutkan kening dan berkata, apakah menurut Anda saya tidak punya uang? Atau apakah kamu pikir kamu punya hak untuk bersikap di depanku?